Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asrar selaku pengampu mata kuliah keterampilan komunikasi konseling dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Saiful Ulum selaku moderator kali ini dan juga 3 rekan saya Syihabuddin Alwi, Muhammad Farrozi dan juga Muhammad Syafi'i Zaka akan mempresentasikan pada mata kuliah kali ini yang bertema prinsip-prinsip dasar komunikasi antar manusia. Kepada pemateri saya persilakan. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu communication. Istilah tersebut bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Artian sama di sini maksudnya sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Sedangkan secara terminologis, para ahli telah mendefinisikan komunikasi dalam berbagai perspektif. Dalam perspektif filsafat, komunikasi dimaknai untuk mempersoalkan apakah hakikat komunikator atau komunikan dan bagaimana ia menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas lain di alam semesta. Komunikasi merupakan kegiatan yang hampir dilakukan oleh semua umat manusia. Dengan berkomunikasi, orang dapat menyatakan gagasan atau pikirannya. Terkadang, komunikasi dilakukan untuk saling mempengaruhi demi kepentingan dan keuntungan pribadi masing-masing. Manusia hidup dalam dunia komunikasi. Setiap hari dan setiap saat manusia melakukan aktivitas komunikasi antar pribadi. Berbicara dengan anggota keluarga, tetangga, dan rekan lingkungannya sekitarnya. Pada saat berbicara dengan diri sendiri, meyakinkan diri untuk memutuskan sesuatu. Manusia melakukan komunikasi intrapersonal pada sebuah organisasi. Manusia memecahkan masalah atau mengembangkan ide-ide atau inovasi, saling berinteraksi dalam komunikasi kelompok atau organisasi. Jika berinteraksi dengan pihak lain yang mempunyai latar belakang budaya berbeda, maka manusia sudah melakukan komunikasi antar budaya. Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana dapat kita lihat komunikasi terjadi pada setiap gerak langkah manusia. Komunikasi amat esensial dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Para ahli ilmu sosial telah berkali-kali mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Isi dari interaksi antar manusia adalah komunikasi. 2 orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia baik perseorangan, kelompok, maupun organisasi dalam ilmu komunikasi disebut tindakan komunikasi. Selanjutnya yaitu hakikat komunikasi manusia. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa hakikat komunikasi yaitu proses pernyataan antar manusia. Pernyataan antar manusia tersebut dimaksud adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Pikiran dan perasaan sebagai isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan selalu menyatu secara terpadu. Secara teoritis tidak mungkin hanya pikiran saja atau perasaan saja. Masalahnya mana di antara pikiran dan perasaan itu yang dominan. Jika perasaan yang mendominasi pikiran hanyalah dalam situasi tertentu. Misalnya, suami sebagai komunikator ketika sedang marah mengucapkan kata-kata menyakitkan. Itu artinya dalam komunikasi sang suami perasaanlah yang lebih mendominasi pikirannya. Selanjutnya
Scrum menyatakan bahwa field of experience atau bidang pengalaman merupakan faktor yang amat penting untuk terjadinya komunikasi. Apabila bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki bidang pengalaman yang sama, maka akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Dan akan tercipta situasi yang tidak komunikatif atau cenderung terjadi miscommunication. Dan jalan keluar terbaik untuk menghindari hal-hal tersebut di atas sosial harus paham benar-benar akan unsur-unsur komunikasi, sehingga akan terjadi komunikasi yang sangat-sangat efektif dan akan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Poin selanjutnya yaitu manusia sebagai pelaku komunikasi. Pemahaman komunikasi dengan segala praktisnya merupakan proses keseharian manusia. Dapat dikatakan bahwa proses komunikasi merupakan proses kehidupan itu sendiri. Komunikasi tidak bisa dipisahkan dari seluruh proses kehidupan manusia. Aktivitas komunikasi merupakan aktivitas manusia. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pikiran atau perasaan yang dipunyai. Tentu saja, ekspresi pikiran dan perasaan itu memakai dan memanfaatkan bahasa sebagai medium komunikasinya. Dalam setiap kehidupan, manusia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam atas segala hal yang dilakukannya, termasuk dalam proses komunikasi. Proses komunikasi adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan melakukan tindakan komunikatif, baik yang dilakukan oleh komunikator, komunikan, atau aktivitas penyampaian pesan. Kesalahan yang bisa saja terjadi dalam setiap tindakan komunikatif dan lainnya. Secara sosiologis, eksistensi manusia adalah eksistensi kebersamaan, dan hubungan kebersamaan ini tidak lain hanya mungkin diwujudkan lewat berkomunikasi. Dengan komunikasi, manusia mencoba mengekspresikan keinginannya, dan dengan komunikasi itu manusia dapat melaksanakannya. Selanjutnya, Wilbur Scrum memberikan predikat sebagai manusia the communicating animal, artinya tanpa komunikasi. Maka manusia jatuh derajatnya pada tingkat yang rendah, artinya dengan memanipulir komunikasi itu, manusia bisa saja jatuh kepada derajat yang lebih rendah dari sekedar predikat animal. Dalam proses kebersamaan tersebut, sebenarnya yang terjadi adalah proses saling mempengaruhi, di mana seseorang memberi dan menerima ide-ide, gagasan-gagasan yang dituangkannya. Selanjutnya, posisi manusia dalam komunikasi dapat dilihat pada rumusan komunikasi dari Laswell dan Aristoteles. Pola komunikasi menurut Laswell mengikuti rumusan who say what to whom, in which channel, with what effect. Sedangkan dalam model komunikasi Aristoteles, kedudukan manusia sebagai pelaku komunikasi meliputi pembicara dan pendengar. Rumusan komunikasi menurut Aristoteles terdiri dari 4 unsur, yakni pembicara, argumen, pidato, dan pendengar. Sehingga dengan demikian posisi manusia berada pada who dan whom pada rumusan Maxwell. Maka menjadi mutlak untuk memahami manusia secara filosofis agar komunikasi tersebut menjadi efektif. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tentang manusia sebagai pelaku komunikasi. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Muhammad Syafi Yaka, sedikit menjelaskan tentang prinsip dasar komunikasi antar manusia. Yang pertama, ada komunikasi adalah paket isyarat. Berkomunikasi melibatkan pesan verbal, isyarat tubuh, ataupun kombinasi keduanya. Artinya, isyarat tubuh tidak bisa berbohong dengan apa yang verbal ucapkan atau apa yang kita ucapkan dalam berkomunikasi. Semua sistem pesan bekerja sama mengkomunikasikan makna tertentu. Artinya, isyarat tubuh dan verbal satu makna. Contohnya, ketika kita marah, isyarat tubuh kita pasti akan menunjukkan rasa marah, seperti tangan menggempal, mata melotot, wajah menggerutu, atau seperti itu. Tidak mungkin kita marah dengan wajah tersenyum. Yang kedua, pesan yang kontradiktif. Pesan yang dikatakan sebagai diskordansi merupakan akibat dari keinginan untuk mengkomunikasikan dua perasaan yang berbeda.
Kontradiktif artinya isyarat tubuh berbeda dengan pesan yang diucapkan atau nonverbalnya berbeda dengan verbalnya. Seperti ketika kita mengucapkan saya mencintaimu, tetapi pada perilaku nonverbalnya menunjukkan hal-hal yang menyakitkan. Itu kita sudah menyampaikan pesan yang kontradiktif, berlawanan. Selanjutnya, komunikasi adalah proses penyesuaian. Kita tidak akan berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan sistem isyarat komunikasi kita. Kita pastinya kesulitan berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Seperti saya orang Jawa berkomunikasi dengan orang Sunda pasti sulit karena isyarat bahasanya berbeda. Seni dari komunikasi sendiri mengidentifikasi, mengenali, dan memahami isyarat komunikasi. Makanya komunikasi adalah proses penyesuaian. Selanjutnya, komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan. Aspek isi atau konten mengacu pada tanggapan perilaku yang diharapkan, sedangkan aspek hubungan atau relasi mengacu pada bagaimana komunikasi dilakukan. Dalam berkomunikasi, dimensi isi bisa sama, tapi dimensi hubungannya berbeda. Contohnya, komunikasi pertama, sebaiknya kamu menemui saya setelah rapat. Komunikasi kedua, dapatkah kita bertemu setelah rapat ini? Kedua komunikasi tersebut menunjukkan dimensi isi yang sama, yakni sama-sama menginginkan untuk pertemuan, tetapi berbeda dengan dimensi hubungannya. Yang pertama menunjukkan hubungan antar atasan dan bawahan jelas. Yang kedua menunjukkan hubungan yang setara atau teman dengan teman. Ada juga dalam komunikasi, dimensi isi bisa berbeda tetapi hubungannya sama. Contohnya komunikasi antara orang tua dan anak. Ketika anak ingin izin keluar bermain, dapatkah saya pergi bermain malam hari? Komunikasi yang kedua, ayo kita makan bersama. Kedua komunikasi tersebut menunjukkan isi yang berbeda. Yang pertama, izin keluar. Yang kedua, mengajak. Tetapi dalam dimensi hubungannya sama-sama hubungan anak dan orang tua. Selanjutnya, komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Simetris sendiri artinya komunikator dan komunikan saling bercermin dalam berperilaku. Perilaku yang satu terpengaruh oleh perilaku yang satunya lagi. Seperti ketika komunikatornya aktif, komunikannya aktif. Komunikatornya pasif, komunikannya pasif. Komplementer sendiri, komunikator dan komunikan berbeda dalam berperilaku. Perilaku salah satu menjadi stimulus dan lainnya menjadi tanggapan. Contohnya, ketika komunikatornya aktif, komunikannya pasif. Komplementer sendiri antara komunikator dan komunikan pastinya berlawanan. Ada stimulus dan tanggapan berbeda. Yang sering terjadi kepada kita adalah transaksi komplementer. Artinya saling melengkapi, yang satu diam, yang satu aktif, yang satu pasif, yang satu aktif. Selanjutnya rangkaian komunikasi dipunktuasi. Komunikasi merupakan transaksi yang kontinu. Ada stimulus dan tanggapan secara terus-menerus. Contohnya dosen, persepsi dosen melihat mahasiswa tidak siap menjadikan dosen apatis. Persepsi dosen melihat mahasiswa tidak siap merupakan stimulus yang menjadikan tanggapan dosen apatis. Yang kedua, persepsi mahasiswa melihat dosen tidak siap menjadikan mahasiswa apatis. Dipunktuasi artinya komunikasi dapat batas awal, akhir yang jelas. Setiap tindakan di atas merangsang tindakan yang lain. Maksudnya, yang stimulus menjadi tanggapan. Dan tanggapan bisa menjadi stimulus, tergantung persepsi siapa yang menangkapnya.
Kecenderungan untuk membagi komunikasi dalam rangkaian stimulus dan tanggapan sebagai punktuasi. Masing-masing mempungtuasikan rangkaian komunikasi agar kelihatan berada di pihak yang benar. Ketika kita menginginkan komunikasi yang efektif, sebaiknya kita juga memahami persepsi orang lain agar sama-sama mengerti. Selanjutnya ada komunikasi adalah proses transaksional. Komunikasi adalah proses kegiatan. Komunikasi selalu berubah-ubah. Artinya komunikasi tidak statis. Kegiatan komunikasi termasuk kegiatan yang selalu bergerak dinamis antara kita, komunikator atau komunikan atau lingkungan sekitar. Komponen komunikasi saling terkait. Tidak mungkin ada sumber tanpa penerima, tidak ada pesan tanpa sumber, tidak ada feedback tanpa penerima. Artinya semua komponen saling terikat, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Komunikator bertindak sebagai satu kesatuan. Setiap yang terlibat dalam komunikasi beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan yang utuh. Kita tidak bereaksi hanya pada emosional saja, melainkan intelektual juga. Bereaksi dengan tubuh juga, pikiran. Aksi dan reaksi komunikasi ditentukan oleh apa yang dikatakan, juga cara kita menafsirkan apa yang dikatakan. Selanjutnya, komunikasi tak terhindarkan. Komunikasi sering terjadi ketika kita tidak merasa berkomunikasi atau menginginkan komunikasi. Di dalam situasi, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Semua perilaku merupakan komunikasi. Orang yang berdiam diri. Orang yang berdiam diri tersebut tidak menginginkan berkomunikasi atau tidak merasa sedang berkomunikasi. Tetapi sebetulnya kita dan apa yang kita lihat itu termasuk komunikasi. Karena kita menyimpulkan, kok orang itu diam saja, apakah dia sedang sedih? Itu juga termasuk komunikasi. Itu sudah memunculkan komunikasi. Seperti contoh juga berbeda jika kita tidak melihatnya. Komunikasi tidak akan terjadi. Komunikasi bersifat irreversibel. Irreversibel sendiri adalah proses yang bekerja hanya satu arah. Komunikasi yang telah dilakukan tidak bisa lagi ditarik kembali. Irreversibel itu seperti mengubah apel menjadi sari apel. Sari apel tidak bisa lagi diubah menjadi apel. Berbeda lagi kalau reversibel. Reversibel itu proses yang bekerja dalam dua arah. Seperti es batu bisa menjadi air, air bisa menjadi es batu. Contoh komunikasi bersifat irreversibel. Ketika kita seperti saat kita marah-marah. Kita marah kepada orang lain dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas didengar. Tetapi kita bisa mengurangi dampaknya, seperti pada saat itu saya tidak bisa mengontrol atau saya tidak bermaksud mengucapkan kata-kata tersebut. Komunikasi bersifat irreversibel sendiri itu seperti peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saiful Ulum. Yang terakhir yaitu landasan komunikasi manusia. Pada hakikatnya, komunikasi yang dilakukan manusia memiliki dua landasan. Yang pertama yaitu kebersamaan atau commonality, yang kedua yaitu individualitas atau individuality. Kebersamaan, di mana adanya saling pengertian terhadap sesama makhluk sosial, rasa toleransi yang berbuah tenang dan damainya kehidupan sosial. Adanya saling pengertian terhadap sesama makhluk hidup dan juga akan rasa toleransi yang akan membuahkan ketenangan dan juga damainya dalam kehidupan. Dalam proses komunikasi, kebersamaan akan terjalin antara satu dengan orang lainnya
bila keduanya dapat berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan adanya persamaan persepsi, pemikiran, idealitas, dan lain-lain. Di mana dalam proses komunikasi, kebersamaan terjalin antara satu orang dengan lainnya bila keduanya dapat berkomunikasi dengan baik. Melalui apa? Melalui persamaan persepsi, pemikiran, dan idealitas. Yang kedua yaitu individualitas atau individuality. Landasan individualitas berkenaan dengan pemaknaan terhadap manusia yang memiliki fitrah kehidupan sebagai makhluk berpotensi. Dalam suatu proses komunikasi, baik pengirim pesan atau sender maupun penerima pesan atau receivers berusaha bagaimana mereka dapat menggunakan baik dasar-dasar kebersamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada sebagai landasan dalam interaksi mereka, di mana pengirim pesan maupun penerima pesan berusaha bagaimana mereka akan menggunakan dasar-dasar kebersamaan maupun perbedaan yang ada sebagai landasan dalam interaksi mereka.